Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Saya Muhammad Ilmin, calon guru penggerak Angkatan 7. Kelas 276 dari SDN Selorejo Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, akan menyampaikan koneksi antar materi refleksi dan kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia, antara pendidikan dan pengajaran adalah dua hal yang memiliki pengertian berbeda. Pendidikan, menurut Ki Hajar Dewantara adalah tuntunan bagi seluruh kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sedangkan, pengajaran, adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu atau pengetahuan agar bermanfaat bagi kehidupan lahir dan batin. Seorang pendidik yang dituntut untuk mentransfer ilmu kepada siswa, saya selalu berusaha untuk mendidik siswa dengan panduan dari kurikulum yang berlaku. Sebelum saya memahami dan menghayati makna trilogi pendidikan yang diserukan oleh Ki Hajar Dewantara, saya memulai pembelajaran dengan rencana-rencana yang sudah saya siapkan sebaik mungkin agar siswa mencapai tujuan belajar sesuai dengan tujuan belajar yang ada dalam kurikulum. Akan tetapi setelah saya memahami dan menghayati trilogi pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, saya mengubah cara menyampaikan pembelajaran dan membiarkan siswa bertumbuh dan belajar sesuai kodratnya. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, setiap individu mempunyai keunikan sendiri-sendiri. Dari perbedaan keunikan siswa, sebagai seorang pendidik saya mengubah cara menyampaikan dan mendesain pembelajaran di kelas. Yang biasa saya lakukan mengejar capaian belajar sesuai amanat dalam kurikulum saya ubah menjadi pembelajaran yang ramah dan menyesuaikan kodrat siswa itu sendiri. Rencana-rencana pembelajaran mulai saya ubah dengan cara lebih mengedepankan tingkat kenyamanan siswa dengan memadukan capaian belajar yang seharusnya dicapai. Sebagai pendidikan yang harus jadi contoh, memberi semangat, dan memberi dorongan saya berusaha memperbaiki diri dan cara bersikap terhadap siswa sehingga siswa nyaman, mengutarakan apa saja yang ingin mereka lakukan dan capai, dengan memberi semangat dan membimbing siswa meraih kemerdekaannya dalam belajar untuk mencapai tujuan hidup yang bahagia dan sejahtera. Eksplorasi konsep Ki Hajar Dewantara meliputi kerangka pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu trilogi pendidikan dan 6 profil pelajar Pancasila. Dimensi dan elemen profil pelajar Pancasila. 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. 2. Berkebinekaan global. 3. Mandiri. 4. Bergotong royong. 5. Bernalar kritis. 6. Kreatif. Asas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara merupakan warisan budaya bangsa dan menjadi salah satu kekayaan keilmuan milik bangsa Indonesia. Konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara pada dasarnya yang paling sesuai untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, maupun pembangunan nasional yang bercirikan kepribadian bangsa Indonesia. Konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara dikenal dengan Panca Dharma 5 asas. Kelima asas tersebut adalah asas kodrat alam, asas kemerdekaan, asas kebudayaan, asas kebangsaan, dan asas kemanusiaan. Selanjutnya mari kita koneksikan materi modul 1.1. Mulai dari refleksi diri, sejarah pendidikan di masa kolonial dan masa setelah merdeka hingga sekarang. Mari kita mulai dari penjabaran filosofi pendidikan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara. Pendidikan itu menuntun. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam proses menuntun,
Anak diberi kebebasan namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya melihat kodrat diri anak dengan selalu berhubungan dengan kodrat zaman. Bila melihat dari kodrat zaman saat ini, pendidikan global menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21, dengan melihat kodrat anak Indonesia sesungguhnya. Ki Hajar Dewantara mengingatkan juga bahwa pengaruh dari luar tetap harus disaring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal budaya Indonesia. Oleh sebab itu, isi dan irama yang dimaksudkan oleh Ki Hajar Dewantara adalah muatan atau konten pengetahuan yang diadopsi, sejatinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Ki Hajar Dewantara menegaskan juga bahwa didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Pendidikan itu budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti adalah perpaduan harmonis antara pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga, semangat. Hal ini menjadi salah satu aspek penting yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pendidikan. Budi pekerti juga merupakan modal dasar kebahagiaan yang berperi kemanusiaan. Budi pekerti merupakan kunci untuk mencapai keselarasan dan keseimbangan hidup, karena itu kita sebagai pendidik harus memberikan teladan yang baik dengan harapan siswa dapat meneladaninya demi membentuk karakter siswa, misalnya bersikap sopan dan ramah terhadap sesama baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Penerapan wujud pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1. Berusaha menjadi teladan bagi siswa dalam perkataan maupun perbuatan. 2. Melakukan pendekatan kepada siswa untuk lebih mengenal karakter siswa. 3. Menegakkan pembiasaan untuk membangun karakter yang baik dalam diri siswa. 4. Menjalin hubungan positif antara sekolah dan orang tua beserta masyarakat. 5. Merancang pembelajaran yang berpusat pada siswa. 6. Melakukan pendekatan emosional kepada siswa untuk memotivasi siswa. 7. Memfasilitasi siswa dalam mengembangkan diri sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. 8. Melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan sebagai bentuk belajar sepanjang hayat. Kesimpulan Modul 1.1 Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 7. Konektivitas antar materi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Untuk menjadi guru sejati, kita perlu menata hati dan jiwa dengan selalu merefleksikan diri, sudahkah kita menjadi pendidik yang menjadikan siswa sebagai pusat pembelajaran? Setelah melakukan refleksi, kita pahami dan hayati pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, yang di dalamnya terdapat trilogi pendidikan dan profil pelajar Pancasila. Kemudian kita gali budaya kearifan lokal yang ada di lingkungan sekitar pelajar. Selanjutnya diselaraskan dengan abad kini agar budaya dan kehidupan berjalan sesuai zamannya tanpa mengubah nilai-nilai budaya lokal. Bagian terakhir, kita terapkan pembelajaran melalui budaya-budaya luhur dengan perubahan zaman sekarang dengan memunculkan karakter pelajar Pancasila di kelas, sekolah, dan masyarakat global. Setelah implementasi pembelajaran selesai, kembali ke refleksi diri untuk pembelajaran yang lebih baik dan sebagai pembelajaran sepanjang hayat. Demikian ulasan tentang materi konektivitas antar materi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan kesimpulan, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian, masukan, kritik, dan saran. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka belajar, mencari kasih ke negeri Kenya, diterpa ombak pecah mata. Terima kasih atas perhatiannya. Mari bergerak meraih cita. Like, subscribe, and share.